Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di React.js. Kita lanjut di proyek aplikasi restoran, bagian yang ke-45. Kita akan belajar tentang filter data dari data order. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan mengambil data dari dalam tabel ini, kemudian kita letakkan di dalam modal yang sudah kita buat. Jadi begitu kita klik, di dalam sini akan muncul nama pelanggan, kemudian totalnya berapa, nanti mau dibayar berapa. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam orders ini, coba kita kecilkan yang ini. Kita akan buat sebuah function dulu di dalam sini. Kita akan buat function namanya adalah filter data. Filter data yang kita masukkan ke dalam sini ID. Kemudian kita akan ambil dari dalam tabel yang button yang ini. Set mopen ini akan kita ganti dengan filter data. Nanti set mopen-nya akan kita taruh di dalam filter data. Ini kita buat filter data, kemudian yang di dalam sini kita ambil file.id order. File.id order. Kita Ctrl S, ID order ini sama dengan yang ada di dalam sini. Kita ambil ID order ini 1, 2, 3. Yang 00 ini 2 sama 3. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita sudah buat filter data, kemudian ID order. Sekarang kita akan ke function filter data yang ada di dalam sini. Kita buat di dalam sini clg, kemudian kita cek ID-nya apakah berhasil diambil atau tidak. Kita kembali lagi ke browser. Kita ke React, kemudian kita ke inspect, kemudian kita ke console login. Kalau kita klik di dalam sini yang merah akan muncul ID 2. Kalau kita klik lagi muncul ID 3. Jadi persis sama dengan ID yang ada di dalam tabel MySQL-nya ini. Berikutnya kita akan filter supaya nanti data yang ditampilkan adalah lengkap. Pelanggannya siapa, totalnya berapa, tanggal ordernya berapa. Kita kembali lagi ke sini. Di dalam sini kita akan buat sebuah cons, kemudian kita isi dengan data sama dengan ini. Kita akan ambil menggunakan isi ini. Jadi isi, coba biar gampang saya pindahkan ke bawah dari dalam sini. Nah, ini akan mengambil isi dari ini. Jadi isi, kemudian dot filter, kemudian buka kurung tutup kurung. Di dalam buka kurung tutup kurung ini kita akan buat kurung lagi, kita isi dengan file, kemudian kita ambil ke dalam sini, kemudian kita tulis filter yang ada di dalam sini, yaitu file.id order apakah sama dengan dari ID. Jadi nanti akan dicek apakah file.id order itu sama dengan ini. Ini kita juga bisa tambahkan kurung dalam sini dan di dalam sini boleh. Kemudian kita akan buat clg, kemudian kita cek datanya. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam browser. Dalam sini kita bisa hapus, kemudian kita klik. Ini akan ketemu dengan yang ini. Ini array-nya ada 0, ID order, ID pelanggan, tanggal order, dan seterusnya ini. Hasilnya ini. Ada pelanggan, tanggal order, total, dan ada update seperti ini. Kita bisa menampilkan per satu-satu. Untuk menampilkan per satu-satu, tinggal dalam sini data, kemudian array-nya. Di dalam sini kan array 0, berarti kita kasih kurung staples ke 0. Kurung staples ke 0, kemudian kita taruh dalam sini, misal kita isi dengan pelanggan. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau kita klik, nah ini Joy Rebel sama dengan yang ini. Kemudian kalau kita ini ketemu dengan ini, lin ini sama dengan yang ada di dalam sini. Kita sudah bisa menampilkan satuan data per satu-satu. Sekarang kita akan hapus yang console log ini. Kemudian kita akan buat sebuah useState. UseState dari dalam sini, ini kita ambil dari dalam sini, gak apa-apa, Shift Alt. Kemudian kita akan buat yang pertama adalah total. Kemudian ini kita isi dengan set
total. Kemudian yang ini kita isi dengan 0. Kemudian yang satunya kita isi dengan pelanggan. Kemudian di dalam sini kita isi dengan set pelanggan. Ini kita isi dengan false, kita isi hapus dengan kosong. Jadi ada pelanggan, set pelanggan, kemudian total. Nah, di dalam sini kita akan masukkan set ini, set pelanggan ini. Kita akan masukkan data, kemudian ke no.pelanggan. Ini. Yang console log ini bisa kita hapus seperti ini. Kemudian kita buat lagi set total. Set total, kemudian kita isi dengan data kurung staples 0, kemudian dot total. Total seperti ini. Kemudian kita bisa buka, jalankan lagi dari modalnya. Set m open, kita kasih dengan true. Nah, kita Ctrl S seperti ini. Kita bisa rapikan dengan format dokumen. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah difilter, kemudian kita taruh di dalam useState-nya. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Kita ambil contoh. Nah, ini nanti begitu diklik, ini akan masuk ke dalam sini. Sekarang kita akan letakkan ini pelanggannya di dalam sini. Kita kembali lagi ke order. Pelanggan kita akan letakkan di dalam sini. Pelanggan, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kalau kita klik dalam sini, pembayaran order Lynn Roecker ini. Kemudian kalau yang ini juga Joy Robel. Untuk masuk ke dalam sini, ini tidak bisa langsung masuk, tetapi kita harus bikin sebuah function baru. Di bawahnya ini kita bikin sebuah function kita isi dengan isi form, kemudian yang ada dalam sini ini kosong. Kemudian kita akan tambahkan sebuah use form ini, kita isi dengan set value. Nah, set value, kemudian di dalam sini kita isi dengan set value kurung, kita isi petik-petik. Yang kita isi adalah nama dari dalam sini, yaitu total. Name ini total, berarti kita taruh di dalam ini adalah total. Kemudian kita isi dengan total. Nah, seperti ini. Kemudian isi form ini harus diambil. Kita akan ambil yang ada di dalam sini, kita ambil contoh, yaitu on after open. Kita akan tambahkan on after open ini. Kita akan tambahkan di dalam modalnya ini. Masuk ke dalam modal. Nah, modal ini kita taruh dalam sini. On after open sama dengan, nah, ini memanggil function isi form. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari yang kita buat. Kita masuk ke dalam sini, kita refresh, kemudian kita ke dalam sini. Nah, ini ketemunya 20.000 pembayaran Joy Robel. Lagi 20.000 Lynn Roecker. Sekarang kan kita ganti yang 20.000 ini, kita ganti salah satu, kita akan ganti dengan 10.000. Kita akan lihat hasil apakah ini 10.000. Kalau kita lihat, nah, ini betul 10.000. Kali ini 20.000. Kita klik dalam sini 20.000. Nah, itu saja yang kita pelajari tentang pengisian form. Jadi caranya di dalam sini kita tidak bisa langsung mengisi ini, tapi kita harus membuat untuk proses mengambil data dari dalam useState-nya. Ini digunakan untuk mengisi data ke dalam useState-nya. Jadi kita bisa melakukan ini menggunakan dua fungsi. Fungsi yang pertama kita isi dulu untuk useState-nya, kemudian baru fungsi yang kedua mengambil dari useState untuk diisikan ke dalam form. Itu yang harus dipahami.
Itu saja materi yang kita pelajari. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.